Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Pokok bahasan kita kali ini tentang titik taut. Titik taut. Istilah lain yang lazim digunakan adalah connecting factors atau faktor-faktor yang berkaitan. Oleh karena itu, titik taut didefinisikan sebagai hal-hal atau keadaan atau faktor-faktor yang menimbulkan akibat berlakunya stelsel hukum, berlakunya sistem hukum suatu negara. Jadi, kalau ada anak lahir di Indonesia dan dilahirkan oleh ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut diakui sebagai bagian warga negara Indonesia. Atau juga ada perjanjian antara perusahaan asing dengan perusahaan berkedudukan di Indonesia, perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing, yang berlaku hukumnya siapa? Apakah hukum asing bisa diberlakukan di Indonesia, atau sebaiknya yang diberlakukan adalah hukum Indonesia? Ada transaksi jual beli atau joint venture antar kedua perusahaan tersebut, yang diberlakukan hukum mana? Ya, ini harus dilihat dari faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi lihat dulu faktor-faktornya. Intinya itu, titik taut dilihat dulu faktor-faktor penyebab, faktor-faktor yang terkait, sehingga nanti bisa diputuskan, bisa dilihat bagaimana peristiwa hukum tersebut muncul dan diselesaikan memakai hukum apa. Ya. Untuk melihat masalah ini, maka dibagilah titik taut ini menjadi dua, yakni titik taut yang primer dengan yang sekunder. Ya. Titik taut primer ini terkait dengan peristiwa hukum, munculnya peristiwa hukum, timbulnya fenomena keperdataan, di mana hukum perdata berlaku di situ. Ya, seperti munculnya subjek hukum orang. Manusia ini merupakan subjek hukum. Hukum Indonesia, hukum perdata di Indonesia berlaku terhadap orang tersebut ketika ia dilahirkan oleh ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia.
dan lahir di Indonesia. Maka berlakulah hukum perdata Indonesia, di mana hak-haknya diakui. Hak hidup termasuk mendapatkan hak atas kasih sayang orang tuanya, termasuk nanti juga secara keperdataan mendapatkan, ia juga berhak menjadi ahli waris. Ya, itu secara primer. Selain subjek hukum orang, ternyata juga ada subjek hukum lain. Nah, masih ingat materi hukum perdata terkait dengan subjek hukum? Selain orang, selain manusia, ada subjek hukum lain. Apakah itu? Badan hukum. Misalnya perusahaan yang berbadan hukum, umumnya perseroan terbatas. Nah, PT itu juga berlaku hukum Indonesia. Kalau bayi yang baru lahir diakui berlaku hukum Indonesia lewat adanya akte, dilihat dari akte kelahirannya. Nah, kalau badan hukum dilihat dari akte, ayo, masih ingat? Kalau manusia dilihat dari akte kelahirannya, maka berlakulah hukum negara. Kalau badan hukum PT, CP Firma Koperasi, berlaku hukum Indonesia ketika dilihat dari akte pendiriannya. Nah, akte pendirian badan hukum ini harus akte notarial atau akte yang dibuat di hadapan notaris dan kemudian didaftarkan di Kemenkumham. Nah, dalam akte pendirian tersebut ada klausul yang menentukan kedudukan hukum PT atau CV firma atau koperasi tersebut. Perusahaan tersebut kedudukan hukumnya di mana? Berkedudukan di Semarang misalnya. Maka perusahaan tersebut tercantum, akhirnya nanti tercantum di Pengadilan Negeri Semarang. Itu terkait awal munculnya subjek hukum. Atau juga selain munculnya subjek hukum, munculnya peristiwa hukum. Misalnya salah satu relasi keberatan apa? Perkawinan. WNI menikah dengan WNA di wilayah Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia. Dan perkawinannya diakui sebagai bagian dari hukum Indonesia. Dan secara internasional juga diakui bahwa perkawinan itu ada. Di berbagai negara juga diakui keberadaannya perkawinan tersebut. Nah, demikian juga perusahaan mengadakan perjanjian
jual beli, di mana negara tersebut kalau antara perusahaan berkedudukan di Indonesia atau di luar negeri, maka ini menjadi sebab terjadinya relasi perdata internasional. Kalau di Indonesia berlaku hukumnya Indonesia, kalau di luar negeri berlaku hukumnya luar negeri. Ini memakai asas teritorial. Asas teritorial. Tadi apa? Kalau tadi perkawinan didasarkan pada selain asas teritorial berlaku juga yang tadi apa? Kewarganegaraan. Nah, dilihat dari asas-asas utamanya berlakunya hingga timbul peristiwa hukum perdata, adanya relasi keperdataan. Melakukan perjanjian jual belinya ada di mana? Oh, di Indonesia, diakui di Indonesia. Nah, kemudian juga muncul masalah lanjutan. Kalau tadi termasuk ketika ada penyelesaian ya, kalau ada sengketa terkait dengan hukum, ada sengketa hukum, ini yang perlu digarisbawahi adalah Anda harus, ini tidak boleh tidak ya, harus menggambarkan peristiwa hukum awalannya. Karena peristiwa hukum yang permulaan ini menjadi dasar keberadaan relasi keperdataan. Misalnya anak minta nafkah pada orang tuanya, harus terlebih dahulu digambarkan, dideskripsikan relasi keperdataan antara dirinya dengan orang tuanya. Misalnya berdasarkan perkawinan ibunya dengan ayahnya. Nah, ini menggambarkan, ini menjadi titik awal dalam nanti menyelesaikan sengketa. Misalnya ada orang tua, ayah yang tidak bertanggung jawab. Ayah yang tidak bertanggung jawab dilihat dari relasi keperdataannya dulu. Benar nggak si anak ini adalah anak hasil perkawinan dengan ibunya? Si laki-laki yang diduga menjadi ayah ini adalah ayah biologis dari sang anak, di mana ibunya menikah dengan laki-laki tersebut. Digambarkan terlebih dahulu munculnya peristiwa hukum bernama pernikahan. Dan kemudian peristiwa hukum lanjutannya apa? Dalam pernikahan tersebut lahirlah si anak sebagai anak hasil perkawinan, sebagai anak yang sah. Ini harus digambarkan, dideskripsikan. Ini yang menjadi awal mula munculnya relasi keperdataan. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan dengan munculnya sengketa dan penyelesaian sengketa. Kenapa terjadi sengketa? Oh, si ayah tidak bertanggung jawab, tidak lagi menafkahi. Maka bisa diajukan gugatan nafkah atas anak. Nah, kalau terkait dengan sengketa yang sifatnya internasional, sengketa perdata internasional, juga harus digambarkan dulu relasi keperdataan awal munculnya
peristiwa hukum perdata tersebut, perkawinan digambarkan dulu. Yang menjadi masalah ketika di kemudian hari terjadi sengketa. Kalau ayahnya orang Australia misalnya, Australia aja ya, yang dekat. Ayahnya orang Australia, nah, menggugatnya di pengadilan mana? Apakah pengadilan Indonesia atau pengadilan Australia? Ya, ini nanti dilihat titik taut yang sekunder. Untuk penekanan, titik taut yang primer ini terkait dengan peristiwa hukumnya. Munculnya peristiwa hukum. Ya, baru kalau melakukan ketika akan melawan sengketa banyak dilihat peristiwa titik taut yang sekundernya. Ini berarti seluruhnya harus diperhatikan. Tidak hanya langsung main tabrak, diberlakukan titik taut yang sekunder tanpa melihat yang primernya, di mana primer ini adalah awal munculnya relasi keperdataan. Ini yang utama di sini. Ya, salah satu yang menjadi faktor connecting faktor ya, salah satu faktornya di primer ini adalah kewarganegaraan. Lihat dulu kewarganegaraannya, asas personalitas. Ya, perkembangan dari asas personalitas, di mana kewarganegaraan ini yang diberlakukan. Berlakulah hukum berdasarkan kewarganegaraannya. Orang Indonesia berlaku hukum orang Indonesia. Ini yang personal ya. Yang personal subjek hukum berupa manusia. Lah, kalau yang bukan manusia, subjek hukum selain manusia apa? Badan hukum. Maka berlaku ini tempat kedudukan badan hukum. Ini gampangnya kewarganegaraannya badan hukum. Dilihat tempat kedudukannya badan hukum di negara mana. Nah, itu untuk menggambarkan sisi personalitas person atau kewarganegaraannya. Kemudian selain pengembangan asas personalitas tadi apa? Ada asas teritorial berdasarkan kewilayahan. Berdasarkan kewilayahan dikembangkan dalam dua titik taut ini. Sorry, bukan dua, tapi tiga. Kewilayahan secara teritorial yang asal, yakni domisili dan kediaman. Ini yang asal ya, domisili tempat tinggal sama kediaman. Ya, nanti ada perbedaan sedikit antara domisili dengan kediaman. Sama yang sifatnya perluasan teritorial ya. Kapal laut dan kapal udara ini merupakan perluasan dari teritorial. Teritorial berdasarkan wilayah teritorial Indonesia secara geografis. Dalam zona teritorial juga ada zona ekonomi eksklusif. Nah, itu penggambaran teritorial
berlakunya kedaulatan suatu negara. Nah, itu awalnya aslinya, dan kemudian diperluas karena ada perkembangan teknologi. Munculnya alat transportasi berupa kapal laut dan kapal udara ini juga menimbulkan masalah hukum keperdataan, di mana ketika relasi keperdataan ini dilangsungkan di atasnya, melakukan transaksi di kapal, bisa nggak? Dimungkinkan terjadi, atau melakukan pernikahan di pesawat terbang. Wah, ketika sedang naik, teng teng tereng, teng teng tereng, ini munculnya peristiwa hukum. Berlaku hukumnya siapa kalau di pesawat terbang? Berlaku hukum di mana pesawat tersebut punya bendera atau bendera yang diusung, yang dipasang dalam pesawat tersebut. Inilah berlaku. Kalau perkawinannya dilangsungkan di pesawat bendera Malaysia, maka berlaku hukum perkawinan Malaysia, atau perkawinan itu berlangsung dalam koridor hukum Malaysia. Menurut hukum Malaysia, perkawinan tersebut sah, legal. Nah, ini pengembangan teknologi. Selain pengembangan teknologi, ada juga pengembangan kontrak. Pengembangan kontrak, di mana kontrak ini mulai dibuat, disusun dengan menentukan terlebih dahulu sejak awal, sejak dibuat, melakukan perjanjian, melakukan transaksi, ini sudah dibuat dalam kontrak, termasuk ketika terjadi sengketa di kemudian hari, penyelesaiannya akan dilakukan di mana? Sudah sejak awal diperjanjikan. Sehingga nanti ada pilihan hukum atau legal choice. Legal choice. Nah, di sini legal choice. Legal choice-nya nanti, legal choice ini nanti selain menjadi titik taut primer, juga menjadi titik taut sekunder. Ini mendua. Legal choice ini bisa mendua, ini fleksibilitas. Kenapa fleksibel? Kalau titik taut sekunder terkait dengan penyelesaian sengketa. Nah, ini sudah diatur sejak awal. Berarti sudah diperjanjikan menjadi bagian dari titik taut primer. Sekaligus penyelesaiannya berarti menjadi titik taut sekunder. Nah, ini relasi keperdataan dibuat sepraktis mungkin. Dengan adanya legal choice ini menjadi fleksibel, baik dari sisi peristiwa, menganalisis peristiwa hukumnya hingga nanti penyelesaian sengketanya. Mau diadili di mana? Sudah ada klausul perjanjiannya. Di legal choice atau pilihan hukum internal antar para pihak. Ini gunanya, sekali lagi biar tidak lupa bahwa titik taut primer untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya peristiwa hukumnya. Lahirnya manusianya, lahirnya badan hukum, berlangsungnya perjanjian di wilayah negara, transaksi jual beli di Indonesia yang berlaku hukum Indonesia.
berdasarkan wilayah terjadinya perjanjian tersebut. Ini titik taut yang primer. Ya, selanjutnya selain primer untuk melihat terjadinya peristiwa hukum, dilihat ini kita fokus ketika terjadi sengketa dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, lewat titik taut yang sekunder. Ini dilihat dari tempat terletaknya benda. Misalnya sengketa suami istri internasional, salah satunya WNA. Misalnya Anda menikah dengan artis Korea, Korea maksudnya, Korea. Ternyata punya aset rumah di mana? Oh, di Korea, maka kemungkinan yang berlaku adalah hukum Korea yang menentukan sengketa gonogini aset rumah di Korea. Dan kemudian ada faktor lanjutannya, tempat dilakukannya perbuatan hukum. Misalnya setelah pernikahan ada akibat hukum lanjutannya karena ada sengketa tidak puas dengan perkawinannya, mengajukan perbuatan hukum berupa perceraian. Nah, cerainya di mana? Mengajukan perceraiannya. Nah, ketika mengajukan perceraian ini menjadi titik tolak berlakunya hukum negara tempat dilangsungkannya perbuatan hukum perceraian. Atau melakukan perbuatan hukum hibah waris misalnya. Ya, maka hukum negara tersebut hibah waris. Ini. Nah, perbuatan hukumnya ya kalau bangsa Barat utamanya ya melihat relasi keperdataan ya sekedar relasi keperdataan dibuat dalam format kontrak keperdataan, perjanjian. Ya, tidak melibatkan aspek agama, hanya relasi keperdataan saja. Ini. Jadi kalau ada perbuatan hukum ya dibuat di notaris luar negeri atau lembaga yang berwenang membuat akte otentik, entah itu perjanjian atau perkawinan, dibuat relasi keperdataannya. Nah, kalau perceraian, ada pengadilannya. Kemudian tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan. Nah, ini menjadi dasar penyelesaian sengketa. Bisa menjadi titik taut faktor yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Bisa diresmikannya, dilangsungkannya, atau diresmikannya di luar negeri. Ya, maka hukum luar negeri tersebut bisa diberlakukan atas relasi perkawinannya. Kemudian tempat ditandatanganinya kontrak
penandatanganan ini merupakan indikator bahwa para pihak telah melakukan persetujuan alias konsensus, bahwa mereka sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli misalnya, atau kedua insan manusia sepakat untuk menikah. Nah ini teken, tanda tangan. Berlakulah hukum tempat ditandatanganinya kontrak. Atau juga melihat dari tempat dilaksanakannya perjanjian. Kalau perjanjian secara tersurat berupa tanda tangan akte perjanjian. Nah, kalau pelaksanaannya bagaimana? Kalau perjanjian jual beli, ya hanya selembar kertas akte jual beli. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan jual beli itu apa? Yakni pemenuhan prestasi masing-masing pihak atau pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Dilihat dari hak dan kewajibannya. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lain. Haknya pembeli apa? Haknya pembeli apa? Haknya pembeli. Pembeli itu apa sih? Ya orang membeli. Pembeli haknya apa? Mendapatkan barang yang dibelinya. Berarti dalam proses mendapatkan ini ada proses delivery, ekspedisi, pengiriman, kurir. Nah, pengantarannya, ekspedisinya, kurirnya memakai hukum dilaksanakannya. Nah, ini pengekspedisi ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian. Nah, berlaku hukum pelaksanaan perjanjian. Nah, kalau hak penjual apa? Hak penjual mendapatkan bayaran. Nah, terus yang memediasi antara penjual sama pembeli terkait dengan pembayaran apa? Lewat jasa perbankan. Nah, kalau relasinya internasional, nah ini juga diatur pemakai apa? Lihat banknya memakai hukum apa? Nah, hukum dalam mentransaksikan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian tersebut ini menjadi titik taut yang sekunder kalau di kemudian hari terjadi sengketa. Oh, yang salah banknya misalnya, atau pembayarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan apa? Ya nanti ada keharusan pemenuhan hak dari pihak yang lain.
Penjual mendapatkan bayaran dari pembeli lewat transaksi perbankan yang internasional. Nah, berlakunya hukum perdata internasional. Ya, kemudian terjadinya perbuatan melawan hukum. Ini perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini erat kaitannya, ya sebenarnya berkaitan dengan hukum pidana. Perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan yang jahat, termasuk bagian dari kejahatan. Berarti hukum perdata beririsan dengan hukum pidana. Dan bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut? Misalnya jual beli narkoba. Kalau ada kaitan dengan internasional berarti jual beli narkobanya lintas negara. Secara pidana, bagaimana negara tersebut, negara tempat barang tersebut diperjanjikan dan diduga melakukan perbuatan jahat, atau berarti apa? Negara tersebut mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Pemakai dan penjual pembelinya jual beli narkoba dilarang di negara tersebut. Ya, pada umumnya banyak negara yang melarang pemakaian dan jual beli narkoba. Meskipun ada juga negara yang membolehkannya atau melegalkannya. Nah, ini terkait dengan bagaimana, apakah negara itu mengkriminalkan. Kalau mengkriminalkan berarti ini termasuk bagian dari perbuatan melawan hukum. Dan perbuatan hukum keperdataannya dan sisi keperdataannya kalau melawan hukum berarti apa? Sisi relasi keperdataannya dianggap tidak pernah ada atau dilabeli dengan status batal demi hukum. Ada orang jual beli narkoba. Jual beli itu boleh atau tidak? Nah, kalau terkait dengan objeknya yang ilegal, boleh enggak? Tidak boleh. Berarti jual beli narkoba tidak boleh. Trafficking, jual beli women trafficking misalnya. Tahu ya women trafficking? Boleh atau tidak? Jual beli wanita. Iya, tidak boleh. Ya, karena tidak boleh, secara objeknya dianggap tidak boleh, ilegal, maka perbuatan sisi keperdataannya, relasi keperdataannya juga dibatalkan. Tadinya boleh menjadi batal demi hukum. Alias kalau batal demi hukum itu relasi keperdataannya dianggap tidak pernah ada, atau jual belinya dianggap tidak pernah ada. Jual beli narkoba ketangkap di Malaysia, yang berlaku hukumnya mana? Hukum Malaysia, karena itu perbuatan melawan hukumnya terjadi dan transaksinya dianggap tidak pernah ada. Lah beda kalau Anda ke Belanda jual beli narkoba, oh kok penjualnya tidak ngasih dengan alasan haram misalnya. Ya ini dapat dituntut menjadi one prestasi, bisa dituntut ganti rugi. Begitulah ceritanya bagaimana titik taut ini penting dalam relasi keperdataan internasional dan bagaimana hukum menilai masalah tersebut. Sampai di sini any question, monggo.
Nah, termasuk ini ya yang sekunder ya. Nah, yang legal choice, choice of law, ini juga selain menjadi titik taut primer juga sekunder. Kalau sudah sudah di apa? Determinasi, sudah diperkirakan, sudah dipageri lah. Nah, istilah Jawa dipageri sejak awal. Sisi primernya juga sekundernya penyelesaian sengketanya. Ini akhirnya titik taut yang legal choice of law ini menjadi hal lumrah dalam menyelesaikan sengketa internasional. Nah, kalau choice of law tidak dipakai, sudah ada mekanisme yang lebih dahulu ada sebagai pengembangan dari asas personal sama teritorial. Any question? Yuk, monggo. Tadi kan terkait hukum itu kan dijatuhi di wilayah ininya juga wilayah pemenangnya. Kalau misal narkoba itu kan di Indonesia dilarang nih Pak. Itu yang alami ataupun kimia. Iya. Nah, kalau misalnya transaksinya, relasi keberdayaannya. Mungkin menggunakan barang-barang tersebut di negara di luar Indonesia yang mana itu membolehkan atau tidak, mana melegalkan. Melegalkan, ya. Itu apakah nantinya ketika balik ke Indonesia karena mungkin pemakaiannya yaitu hanya mungkin sekedar liburan bukan menjadi WNA di sana. Nah, itu apakah nanti aku tahu ini ada rencana ini mau pesta di luar negeri ya. Konangan ke ajak dong lu. Penggunaan maupun ini Pak, penggunaan maupun bisnis mungkin. Oh iya. Orangnya di Indonesia punya bisnis di sana. Iya. Orangnya BRI tapi pemakainya di sana. Gimana Pak? Gimana maksudnya gimana? Yuk. Di Indonesia nanti ada hukum terkait. Ketika balik ke Indonesia, apakah ini dipidana? Nah, ya Pak. Sisi pemidananya ya, terus sisi keperdataannya ada masalah nggak? Ada sengketa nggak? Misalnya saya habis membeli narkoba, kan membeli narkoba ya, tapi di luar negeri. Nah, di Indonesia dihukumi sebagai pembeli narkoba nggak? Nah, ini kan secara keberatan. Pembeli narkoba. Kalau pembeli narkoba di sini apa? Relasi keberataannya apa? Dia harus sebagai pembeli. Kewajibannya apa sebagai pembeli? Sebagai pembeli apa? Membayar. Kan relasi perbuatannya yang diduga melawan hukum terjadi di luar negeri, baik perbuatan melawan hukumnya maupun relasi keberdayaannya ada di luar negeri, berarti memakai hukum luar negeri. Nah, di Indonesia relasi keberdayaannya itu dianggap ada atau tidak ada? Perbuatan melawan hukum ya di negara yang tidak membolehkan. Di Indonesia tidak boleh, tapi dilakukan di negara tempat yang membolehkan narkoba. Secara pidana
tidak dapat dipidana. Secara perdata, kalau misalnya pembeli narkobanya ngemplang, Anda jual beli narkoba ngemplang misalnya, ya tetap tidak dihukumi karena dianggap kalau di Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 KUH Akhirnya secara pidana maupun secara perdata silam. Sorry, saya tidak merekomendasikan ya. Tapi kalau mau ya ajak-ajak dong. Ora ajak-ajak. Jangan ngajak saya, ngajak kucing saya maksudnya. Itu ya. Any question else? Nothing. Ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.